Ntar sambil di. Oke. Jadi kembali lagi bahwa budidaya unggas bertelur itu yaitu budidaya unggas sama aja, tetapi khusus yang diambilnya itu yaitu telurnya gitu. Walaupun pada akhirnya kalau si ayam tersebut ataupun si bebek tersebut ya unggas tersebut tidak lagi bertelur atau kurang bertelurnya, itu pasti ya ayamnya ataupun dagingnya yang dipotong juga gitu ya. Nah, kemudian setiap usaha ya dari awal Bapak udah pernah bilang ya bahwa kita itu dalam usaha pasti mempunyai yang pertama itu perencanaan gitu kan. Kalau kalian nih mau buat usaha, yang pertama itu kan perencanaan. Udah matang perencanaan, yaitu adanya apalagi? Ada yang tahu? Hah? Kalau udah direncanakan pasti dilakukan kan? Nah, kemudian dilakukan tuh step berstep gitu, step dan stepnya. Jadi sesudah direncanakan kemudian dilakukan. Nah, sesudah dilakukan pasti ada hasil kan? Ya. Nah, hasil yang didapat gitu. Hasil tersebut itu apa baik apa tidak tinggal dievaluasi, betul tidak? Nah, evaluasinya kalau sepertinya emang masih tidak sesuai dengan keinginan kalian, itu bisa dievaluasi pasti kekurangannya gitu kan. Kemudian kalau sepertinya udah baik pasti akan diteruskan gitu kan. Kemudian diperbanyak. Nah, itu salah satunya dalam budidaya, apapun budidaya ya pasti harus ada niat yang pertama, kemudian perencanaan, kemudian eksekusinya atau lakukan apapun udah dilakukan baru ada evaluasi gitu. Tapi kebanyakan kita tuh apa sih masalahnya kalau kita mau memulai usaha? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Coba Emma ataupun Cindy, Ica, siapa aja yuk? Apa sih kendalanya kalau kita mau mulai usaha? Modal. Modal, yang pertama modal. Biasanya bertentangan dengan modal ataupun salah satu kendalanya modal. Selain modal apa lagi? Tempat. Kenapa? Zahra? Tempat. Tempat. Oke, yang kedua tempat. Satu lagi aja, ayo. Siapa lagi? Kita nggak Gak tahu tahu peluang-peluangnya gitu. peluang ataupun nggak tahu caranya gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu nih. Yang pertama tadi modal. Pasti jangankan kalian termasuk bapak pun ya, gitu ya. Kalau mau memulai usaha pasti bertentangan dengan pasti modalnya. Tetapi modal itu bisa diminimalisir. Tahu dengan diminimalisir itu diantisipasi. Kita bisa melakukan suatu usaha dengan modal yang emang kita mampu. Yang pertama itu, gitu. Sepertinya nih kita mau memulai usaha tadi budidaya unggas petelur. Jangan kita berpikir gini, wah berarti harus beli ayamnya juga ataupun anak ayamnya gitu ya yang emang banyak. Gak, jangan seperti itu. Kita punya uang berapa nih, uang jajan kita belikan nih, bisa dibelikan ke satu ayam atau dua ayam gitu kan. Untuk apa? Untuk percobaan gitu kan, percobaan usaha. Nah itu berarti dengan modal seadanya gitu. Karena modal itu jangan menjadi kendala. Nah banyak ya sekali
investor, tahu investor, Tahu. ataupun bank-bank yang emang dia itu kepengen para usahawan itu mengambil modal dari dia ataupun kerjasama dengan dia tanpa kita mengeluarkan uang, ataupun kita diberi pinjaman sama dia, gitu kan, banyak gitu ya. Jadi jangan takut untuk memulai suatu usaha. Ada yang udah bisa ataupun yang lagi memulai usaha, ada nggak selain budidaya unggas, ada yang menjelaskan ataupun ada salah satu anak ya yang emang dia udah bisa berwirausaha, ada nggak? Belum ya? Hah? Fajar belum? Banyak, Pak. Banyak. Oke, apa kira-kira? Itu yang jualan di Olso, Pak? Yang Iya, Pak. Nah, itu pun salah satu cara ya. Itu salah satu, Liani, betul. Walaupun all shop ya, walaupun emangnya secara online gitu, itu bisa menambah pemasukan ya, gitu kan? Dari apa? Dari hasilnya ataupun dari keuntungan yang dijual walaupun nggak seberapa, itu beda dengan wirausaha sendiri. Paham nggak? Modal sendiri, wirausaha sendiri, hasilnya pun dimakan ataupun resikonya sendiri pasti, karena setiap kegiatan, setiap apapun yang kita lakukan pasti ada namanya resiko, gitu kan. Apa yang kita lakukan pasti ada mempunyai resiko. Nah, bagaimana kita mengantisipasi resiko tersebut supaya tidak menghalangi dalam kita mau berusaha ataupun berwirausaha, gitu ya. Oke, itu agak keluar sedikit ya tentang apa namanya kalaupun kalian mau berwirausaha atau budidaya. Nah, kita nyambung lagi ke budidaya unggas bertelur. Tadi udah dijelaskan tuh. Jadi nggak usah kita berpikir wah harus banyak nih budidaya, itu nggak usah. Karena yang banyak pun yang sekarang dia hebat pasti dari nol dulu kan, dari memulai dulu kan. Intinya menjajaki gitu. Bagaimana sih caranya? Bagaimana sih cara budidaya unggas bertelur itu, bagaimana sih? Dengan apa? Dengan dilakukan langsung, dengan action langsung, sehingga tadi adanya niat, kemudian perencanaan yang kuat, lalu langsung yaitu eksekusi ataupun lakukan, baru hasilnya ya. Hasilnya tidak memuaskan, adanya evaluasi. Kalau sepertinya apa kendalanya ataupun dalam hasilnya tidak memuaskan, dievaluasi, kemudian dilakukan kembali dan belum juga, jangan menyerah, gitu kan. Terus lakukan dan pada akhirnya pasti akan menemukan pada titik kejayaan atau titik di mana kalian itu mampu, gitu kan. Seperti kalian belajar deh. Nah, biasanya identik belajar matematika atau fisika, kimia gitu ya, identik dengan awalnya itu aduh langsung berpikirnya susah gitu kan. Tapi tidak berpikir dulu, oh saya harus bisa, harus saya lakukan dulu, walaupun pada akhirnya saya belum bisa, saya bisa belajar kembali gitu kan. Nah, untuk apa? Karena tahap belajar itu nggak ada hentinya. Walaupun kalian nih sekarang di bangku SMA kelas 3 udah keluar dari SMA, itu kan tetap aja belajar, terus belajar ya. Apakah masuk ke perguruan tinggi, apakah langsung terjun ke masyarakat dengan tadi wirausaha ataupun bekerja, tetap belajar. Karena apa yang didapat dari
bangku sekolah, ya apa yang didapat di bangku sekolah itu menjadi bekal dan yang emang digunakan terutama untuk bekerja di luar sana itu pengalaman. Paham? Ijazah emang penting ijazah karena untuk masuk suatu pekerjaan minimal dilihat ijazah kan. Tetapi yang kedua itu pengalaman dalam apa? Ya, dalam menguasai pekerjaan tersebut gitu. Karena kenapa? Ya pengalaman dan emang kemampuan dalam menguasai pekerjaan tersebut itu sangat diakui oleh atasan kita. Jadi kita bisa bersaing, bisa berkompeten di bidangnya, itu ya. Itu yang Bapak jelaskan untuk tentang wirausaha ya dan kedepannya kalian. Gitu. Oke, sampai situ dulu. Ada yang bisa ditanyakan atau yang mau ditanyakan dulu? Ada? Mungkin tidak paham atau kecil, suaranya kecil apa gede? Kedengaran kan suara Bapak? Ya, putus-putus apa tidak? Tidak. Jelas, Pak. Oh, jelas. Kalian paham ya? Jadi Bapak nggak ngasih tugas kalian untuk menulis ya, tetapi kalian pun bisa kreatif sendiri apa yang emang penting tulis. Nah, kemudian kemungkinan untuk minggu depan nih, minggu selanjutnya kita bahas soal-soal ya. Soal-soal. Karena kenapa? Kita tinggal satu bab lagi untuk di semester 2 untuk PKWU satu bab lagi terutama itu. Tetapi soal-soal tersebut apakah sudah mencapai titik bab tersebut apa tidak? Nah, harus ada evaluasi di situ. Sehingga harus yaitu mengisi soal-soal. Kenapa? Karena kalau tidak dicoba tidak tahu kemampuan kalian. Ya. Betul. Nah, ada yang ditanyakan dulu tidak? Devina, Lestari atau Dina Rodatul? Siapa yang ada yang ditanyakan tentang penjelasan Bapak? Bapak mau nanya, Pak. Oke, Liani, kenapa Liani? Nah, Liani nih orang tuanya nih termasuk wirausaha budidaya unggas. Ya, Kalau misalnya kita mau mulai wirausaha terus kekurangan modal, itu solusinya gimana ya, Pak? Nah, tadi yang udah dikasih tahu sama Bapak ya. Dalam usaha salah satunya kendalanya yaitu modal. Modal tersebut itu bisa diminimalisir dengan kemampuan kita ataupun kita bisa kerjasama dengan pihak lain, kerjasama dengan investor ataupun orang yang mempunyai modal. Kita contohkan yang punya modal ya bank, gitu kan? Bank itu pasti punya modal, punya uang, adanya simpan pinjam, gitu kan? Ya, kenapa? Kita bisa lakukan itu, kita bisa ambil cara itu salah satunya. Untuk apa? Untuk kita memulai usaha. Tetapi kita harus siap dengan konsekuensi yang kita ambil, gitu. Paham ya nih? Iya, Pak, paham, Pak. Nah, itu dari intinya kita bisa kerjasama dengan pihak lain ya. So, untuk masalah modal, karena nggak selamanya modal itu menjadi patokan, tetapi kemampuan atau kemahiran kita dalam wirausaha itu yang lebih penting. Banyak sekali yang sudah sekarang di atas gitu ya, kita sebutkan udah sukses dalam wirausahanya itu karena dia itu
turun naiknya itu udah dia lakukan, ataupun kendalanya dia udah habis babat sehingga tinggal ke kemajuannya. Ya. Tahu Bob Sadino nggak? Tahu Bob Sadino? Tahu Bob Sadino nggak? Enggak, Pak. Enggak. Bob Sadino Siapa itu, Pak? salah satu wirausahawan ya, salah satu wirausahawan di Indonesia yang termasuk 5 terkaya di Indonesia ya, wirausahawan. Nah, sekarang udah meninggal dia. Nah, itu Bob Sadino itu dia asalnya itu yaitu tukang jual buah segar keliling, tahu nggak? Ya, buah segar keliling. Tetapi dengan keuletan karena dia nggak punya ijazah, nggak sekolah, gitu. Dengan keuletan dan keinginannya untuk bangkit, sehingga dia bisa menjadi wirausahawan dan yang memang wirausahawan terkaya di Indonesia. Itu termasuknya Bob Sadino. Nah, dia pun mempunyai itu sekarang universitas yang dimilikinya GBS Isi Business School, kalau nggak salah di Bogor ada. Ya. Ya. Itu salah satunya. Ntar biasanya kalau nggak saya ada sosialisasi dari sana untuk ke sekolah-sekolah SMA terutama ya, kalau mau melanjutkan kuliah di GBS. Nah, itu salah satunya. Jadi di situ tuh kuliah dituntut untuk menciptakan wirausaha, ataupun selain kuliah tetapi dituntut untuk keluar dari kuliah tersebut itu bisa mempunyai usaha. Itu salah satunya. Sampai seperti ini, kalau kamu pengen lulus dari GBS, kamu harus sudah mempunyai usaha, salah satu. Sampai seperti itu. Ataupun kamu minimal bekerja di perusahaan dan kamu pun menjadi orang yang dipeting atau orang yang sangat diperhatikan di perusahaan tersebut, gitu. Bukan hanya jadi OB ya, bukan ya. Itu salah satunya contoh. Banyak ya wirausahawan Indonesia ya sekarang ya. Jadi nggak usah disebutkan satu persatu, intinya banyak sekali dan itu menjadi motivasi untuk kalian. Jangan pantang menyerah dalam memulai usaha. Sekarang banyak tuh ya peluang-peluang usaha yang kalian bisa gunakan, seperti tanaman hias ataupun bunga atau tanaman hias ya, bisa kan? Sekarang lagi hit-hitnya gitu ya. Dengan modal ya yang seberapa gitu kan? Ataupun tahu cupang, tahu? Lagi hit lagi ya cupang ya. Ada yang nggak melihara cupang gitu kan? Ataupun ya ayam, termasuk ayam unggas bertelur, burung ya, burung dari dulu pun tetap burung-burung yang mewah itu sangat mahal. Itu menjadi peluang kalau orang yang berusaha. Jadi wirausaha itu bukan hanya hal sepele ya. Itu harus mempunyai, orang tersebut mempunyai jiwa wirausahawan, karena tidak bisa dilakukan oleh orang yang biasa aja. Wirausaha itu dari apa? Tadi pasti banyak kendala yang harus dihadapi. Oke, sampai situ ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi tidak? Kalau tidak ada, Bapak bahas tentang tugas nih, ya. Bapak bahas tentang tugas ya. Nah, yang tugas kemarin itu sebenarnya waktunya udah habis. Ada yang belum mengumpulkan, ada? Ada tidak? Bapak Alen udah ngumpulin tapi nggak ada di daftar nilainya. Nah, itu chat langsung ke Bapak ya, nggak usah di forum, tetapi chat langsung ke Bapak, kita cek ya, apakah apa dan buktinya
buktinya apa gitu, foto sehingga video itu untuk membuktikan kalian teh udah mengerjakan dan ada hasil. Sehingga kata bapak, kasihkan langsung pas bapak ada di sekolah. Bapak itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tetapi pagi nggak mau sampai sore, ya dari pagi ya kita sampai zuhur lah gitu. Kalaupun ada kegiatan keluar, tolong kalian kalau mau mengumpulkan konfirmasi ke bapak ya lewat WA, sehingga bapaknya ada di sekolah atau standby di sekolah. Nah, yang belum mengumpulkan bapak tunggu ya, dan bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah ya dan sudah mengumpulkan tugasnya dengan baik gitu. Bapak ucapkan terima kasih walaupun hasilnya itu menurut bapak kurang memuaskan, apalagi yang sendal ya, yang ini di sini keset semua ya, keset apa sendal? Sendal. Sendal. Enggak, Pak. Sendal Oh, semua. keset, Pak. Oh, sendal nih. Pakai buat sholat, Pak. Iya, maksudnya tidak memuaskan. Jadi bukan Warna-warni. bukan masalah warna-warninya, tapi kualitas dari sendal tersebut ya dipakai sama guru yang satu langsung copot, itu kan kasihan tuh ya. Dari modelnya bagus, tetapi ternyata kualitas kekuatannya yang kamu nggak perhatikan. Ya, itu. Kan sendal bekas, Pak. Iya, sendal bekas. Tapi dengan sendal bekas itu kamu bisa memodifikasi yang lebih baik, gitu kan. Keinginan bapak seperti itu. Untuk kualitas kualitas kekuatannya yang memang belum diperhatikan sama kalian, seperti itu. Oke. Kemudian ntar kalau udah beres nih, bapak kasih waktu lagi nih 1 minggu ke depan nih, ya. Bapak kasihkan waktu lagi 1 minggu ke depan yang belum, tolong ya. Apa kendalanya, kenapa nggak mengumpulkan tugas, tolong teman-temannya juga, tolong konfirmasi ke temannya yang tidak mempunyai Zoom ataupun mempunyai ini ya akses ya, tolong